Saya buka saja, Di. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, videonya sudah bagus. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi juga saya ucapkan buat, saya biasanya panggil beliau Koko Yongris, tapi sebenarnya beliau ini adalah, nama lengkapnya adalah Dr. Yongris Lau SEMM. Bukan SE ya, insinyur malah. Dr. Insinyur Yongris Lau MM ya, kalau saya tidak salah ingat. Beliau adalah komisaris utama dari BPR, Bank Perkreditan Rakyat Hasamitra. Jadi kalau mau tanya siapa yang punya Hasamitra, ya beliau yang ada di depan kalian ini. Saya sengaja tidak menyebutkan namanya di undangan di WhatsApp group untuk lebih membuat rasa penasaran. Dan biasanya kalau beliau berbicara itu dibayar juta-jutaan, tapi sekarang kami minta CSR-nya beliau dengan mengajar-mengajar di kelas kami. Tunggu ya, saya tutup jendela pintu dulu. Jadi kebetulan Koko Yongris ini, saya panggilnya Koko Yongris saja supaya lebih akrab. Koko Yongris ini adalah teman seangkatan saya pada waktu S3, kami masuk pada angkatan 2012, dan selesainya tidak bersamaan, dan beliau selesai dengan status sebagai pengusaha, gitu ya. Jadi kita bayangkan pengusaha yang begitu sibuk, tapi masih bisa mengejar pendidikan tinggi. Salah satu pendidikan tertinggi yang ada di dunia adalah pendidikan S3. Jadi beliau adalah, perjalanan bisnisnya sudah banyak, nanti akan mungkin dicerita-cerita sedikit, dan itu banyak lucunya, karena kami juga sudah sering mendengar. Saya perkenalkan sedikit buat Koko Yongris, mahasiswa dan mahasiswi yang ada di ruangan Zoom ini. Kalau bisa nanti videonya dinyalakan ya, supaya bisa kelihatan juga buat sama Koko Yongris. Mahasiswa yang ada di room Zoom ini, kita tunggu aja dulu beliau pakai. Yang ada di ruangan Zoom ini adalah mahasiswa untuk mata kuliah manajemen strategi kok. Jadi yang berada di sini adalah mahasiswa-mahasiswa yang mengambil ilmu dari saya, kemudian ilmunya itu saya ambil lagi dari Dr. Indrianti Sudirman yang dulu itu, yang kita kesusahan itu. Jadi ya, karena saya ngajarnya manajemen strategi, ya jadi ilmunya kalau mau dibilang dalam Islam itu ada nasab atau jalur penerimaan ilmunya. Jadi saya dengan Koko Yongris ini belajar dulu sama Ibu Dr. Indrianti Sudirman waktu S3. Nah sekarang ilmu itu juga yang kami sampaikan kepada teman-teman. Salam dan salat mari kita haturkan ke baginda Nabiullah Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita bisa menjadi penerus dari nilai-nilai mulianya. Jadi yang berada di room Zoom ini adalah mahasiswa pada 2 angkatan sebagai gambaran sederhana, yaitu dari angkatan 2017 dan 2018. Ada yang sudah di penghujung siap-siap menyelesaikan studi, dan ada juga yang masih semester 5 benar, semester 5 ya Koko. Ini sebagai informasi awal. Tujuan saya mengundang Koko Yongris di sini adalah Pak Yongris Lau ini, Pak Dr. Yongris Lau ini adalah untuk berbagi. Jadi kita ceritanya adalah mata kuliah yang sifatnya sharing saja. Sharing mengenai bagaimana sih dinamika pengambilan keputusan di perusahaan yang modern, kemudian bagaimana menghadapi seluk-beluk persaingan, bagaimana caranya mengambil keputusan,
kemudian bagaimana kalau masih kalau teori-teorinya dulu yang kita pelajari di Bu Indri itu kan kayak resource based view, mencari sumber daya yang bagus itu kayak gimana dinamikanya di perusahaan-perusahaan yang sederhana-sederhana saja Koko. Jadi ceritanya ini bagaimana implementasi strategi di lapangan. Kalau dari strategi ini kan ya teori-teorinya kan sudah banyak kita pelajari Koko ya. Mulai dari ini itu alat-alatnya juga sudah kami pelajari yang SWOT dan lain-lain. Tapi yang implementasinya ini kok saya minta dengan sederhana, bukan dengan apa ya izinnya Koko Yongris untuk ya sharing-sharing lah. Saya mungkin mulai dari pertanyaan pertama Koko ya. Ya. Bagaimana BPR Hasamitra, Bank Hasamitra itu ya sejarahnya dia berdiri Koko. Mungkin pembuka lah, pemantik diskusi. Silahkan Koko, Tabe. Terima kasih Pak Alim. Terima kasih juga ya sudah dikasih kesempatan untuk memberikan sharing. Suara saya jelas ya? Jelas Koko. Jelas ya. Oke, makasih banyak. Saya sebenarnya hari ini ada rapat kerja, cuma ya kan hanya 1 jam kita. Tidak apa-apa, nanti saya bisa lanjut rapat kerja saya. Ini rapat kerja hari ini itu untuk menyusun rencana bisnis bank tahun 2021. Oh, mantap. Itu merupakan target ya, dan juga strategi di situ kita akan susun. Nah, saya kalau permintaannya Pak Alim ini tidak bisa saya tolak karena adik-adik tahu ini Pak Alim ini sahabat baik saya. Sama-sama kuliah dulu, makan bersama, kuliah bersama gitu. Bahkan berutang di banknya juga. Iya. Disitulah pentingnya. Bahkan berutang juga dia. Nah, disitulah pentingnya persahabatan. Salah satu yang membuat kita sukses itu sebenarnya bukan hanya soal kecerdasan kita, tapi soal bagaimana kita punya relasi yang banyak dengan orang dan juga kita bisa dipercaya oleh orang. Percuma juga kita punya sahabat yang baik, yang banyak, tapi mereka tidak percaya ke kita. Jadi modal saya ini untuk membangun sebuah bisnis, itu kalau saya lihat modal utamanya itu 2. 1 kepercayaan, yang kedua banyak relasi. Nah, teman-teman inilah yang banyak membantu, mensupport, apalagi di bisnis jasa seperti perbankan. Nah, sebelum saya masuk ke pertanyaannya Pak Alim, memang membangun sebuah bisnis itu banyak tergantung memang sama kecerdasan kita ya, untuk melihat peluang. Nah, oleh sebab itu sebenarnya adik-adik yang kuliah ini saat ini, adik-adik harus ingat bahwa yang paling penting itu bukan ilmunya. Saya dengan Pak Alim, dengan semua dokter yang lulus itu ilmunya itu berapa sih yang kita bisa dapat. Selain itu bukan soal berapa ilmu yang kita dapat, yang mungkin sudah tidak up to date. Dari tahun ke tahun ada ilmu-ilmu yang baru. Tapi ada yang sangat penting, yang adik-adik perlu ingat. Ini sangat penting. Ada yang sangat penting. Yaitu apa? Anda harus bisa mentransformasi pikiran Anda bisa sementara Anda kuliah. Jadi cara berpikir kita, cara kita melihat. Jadi kalau saya lihat sebenarnya yang paling penting sekarang itu bukan mindset. Kalau mindset itu kan pikiran kita itu sudah terpola. Mindset itu dibentuk oleh pikiran orang dulu ke kita. Sekarang tidak bisa lagi. Yang paling penting saat ini adalah kita punya mindset, cara melihat sesuatu. Nah, itulah yang didapatkan oleh orang-orang yang berpendidikan. Jadi orang yang berpendidikan itu, kita tidak usah terlalu bangga kalau Anda itu terlalu banyak hafalan, banyak mengetahui, banyak pengetahuan, ini tidak ada gunanya. Karena apa? Itu hanya menjadi ilmu masa lalu. Besok sudah Anda punya ilmu, sudah ketinggalan. Tapi yang paling penting adalah Anda punya cara berpikir. Kalau Anda punya cara berpikir bagus, maka dimanapun Anda berada, walaupun Anda sekarang misalnya jurusannya SDM, tapi Anda ditempatkan di bagian marketing, nah, Anda pasti bisa, karena apa? Pola pikir kita. Nah, jadi yang paling penting di dalam pendidikan itu Anda harus ingat, Anda harus berusaha melatih, mengasah, memperluas dimensi berpikir. Itu yang paling penting. Ilmu itu penting, tapi jauh lebih penting adalah mindset atau cara berpikir. Itu ya, itu sedikit pembukaan untuk adik-adik. Supaya adik-adik tahu bahwa
Jangan terlalu bertumpu kepada ilmu. Ya, kalau Anda kuliah hanya dapat ilmu, tetapi Anda punya cara berpikir itu tidak berwawasan lebih luas, Anda tidak mempunyai cara memandang, berarti Anda itu ya sangat rugi sekali. Ya, itu yang sangat penting. Oke, mengenai pertanyaan Pak Alim, bagaimana Asamikra ini? Jadi Asamikra ini lahir tahun 2000, mulai tahun sebenarnya dari Krismon, waktu Krismon itu tahun 99. Nah, saya dan keluarga itu juga banyak dapat masalah karena waktu itu banyak bank ditutup. Akhirnya setelah sangat kesal sekali lihat karena kondisi perbankan kita pada saat itu kan kita tahu bahwa bank itu mungkin karena aturan bank yang kurang ketat, lalu juga moral dari para bankers juga kurang bagus, sehingga akhirnya bank itu bisa tumbang pada saat itu. Jadi bank itu tumbang bukan karena persaingan, tapi karena pengelolaannya yang kurang bagus. Ya, orang bilang terjadi fraud atau penipuan atau ada yang tidak beres lah di dalam gitu. Nah, dalam perjalanan itulah saya melihat, waduh, ini daripada begini cara pengelolaan perbankan lebih bagus kita bikin bank kecil-kecilan lah, tapi yang bank yang kita bisa bangun dari fondasi integritas yang baik, kita kelola. Kalau dulu kita tempatkan uang di bank, ya sudahlah, lebih bagus kita kelola sendiri duitnya gitu. Saya pikirnya dulu seperti itu. Akhirnya 2001 itu mulailah kita rintis, bikin feasibility study. Nah, lalu tahun 2005 akhirnya dapat izin beroperasi. Jadi memang niat awal untuk membangun bisnis ini memang niatnya baik. Yaitu ada cita-cita yang lebih luhur. Jadi bukan soal mau dapat untung, tapi bagaimana kita ingin membuat perekonomian lebih bagus. Ingat, kalau Anda berbisnis, lalu tujuan Anda itu duit, Anda pasti akan gagal. Pasti. Karena duit itu enggak mau seberapa banyak Anda cari. Nggak ada habis-habisnya. Kalau Anda kerja, hanya mencari gaji setinggi-tingginya, Anda pasti akan gagal. Karena apa? Di atas langit masih ada langit. Di atas langit lagi masih ada Hotman Paris. Lebih kaya dia. Gitu. Jadi ini susah sekali ini. Jadi kalau soal duit jadi goalnya, tapi kalau Anda goalnya itu adalah hal-hal lebih mulia, ya makanya di UIN ini, ya Anda kan seharusnya lebih berorientasi pada nilai, ya. Itu memang kampus agama sih. Nah, jadi ingat ya, perusahaan-perusahaan besar itu jarang sekali bisa besar itu karena modal materi, jarang sekali. Anda bisa lihat semua perusahaan di dunia yang besar-besar, fondasinya itu bukan karena modal kuat, karena materinya banyak, karena teknologinya banyak, bukan. Fondasi terbesar dari sebuah perusahaan besar itu, fondasi terkuat sebuah perusahaan itu nilai. Gitu. Nilai-nilai. Kenapa Jepang itu bisa meraih juara 2? Dulu pernah juara 2. Perekonomian di dunia itu Jepang juara 2. Sekarang juara 3 ya, setelah Amerika, China dengan Jepang. China dengan Jepang itu bisa kuat fondasi ekonominya itu karena nilai-nilainya sangat kuat. Kalau Indonesia ini hanya bertumpu pada kekayaan alam, bertumpu pada pada teknologi. Kita lihat seperti sekarang, kita kaya sangat kepada alam, tetapi kita tidak punya dasar nilai yang kuat. Nah, nilai-nilai seperti menjaga kepercayaan, nilai kejujuran, sangat menghormat orang. Orang Jepang itu sangat menjaga kejujuran dengan kepercayaan, sehingga mereka bisa dipercaya orang. Itulah Pak Alim, kenapa sampai saya jelaskan secara singkat, kenapa sampai kita membuat Asamikra, gitu ya. Koko Yonggris ini latar belakang bisnisnya juga lucu. Kalau kalian pergi ke pasar sentral, rumahnya itu di belakang pasar sentral, ada gede di situ. Dan Betul. sering bercanda soal pekerjaan bisnis keluarganya yang dulu. Bisnisnya apa Koko? Coba. Ya, jadi saya itu bisnis, saya lahir tahun 66. Mulai kenal bisnis itu tahun 70-an lah, tahun 73 ya. Jadi saya tinggal di pasar itu tahun 73. Mulai tinggal di pasar ya, tahun Sentral 73 Makassar itu ya, mulai pasar sentral Makassar ya. Kalau kalian bingung, ya, pasar sentral Makassar. sampai sekarang masih tinggal di pasar nih. Ya. Jadi yang menarik itu ya, saya dulu bisnisnya kan kain ya, tekstil, di Toko Harapan itu jual juga bahan-bahan pakaian. Bisnis ternyata
perjalanan hidup kita atau kegiatan sehari-hari sejak tahun 73 itu sampai sekarang, itu begitu banyaknya informasi-informasi masuk, itu yang membentuk insting kita. Jadi insting itu apa yang disebut insting? Insting bisnis itu adalah apa ya? Sekumpulan data yang masuk sudah berpuluh-puluh tahun masuk dan tersaring di dalam pikiran kita, itu insting. Lalu dia mengkristal menjadi hal-hal yang penting. Makanya kalau Anda lihat, seperti contohnya Pak Alim, kita lihat misalnya ada orang lewat depan kita, lalu kita lihat wajahnya, orang itu langsung kita tahu, oh ini kok perasaan saya ini orangnya enggak benar ini. Suka emosi, orangnya suka marah gitu. Atau Anda ketemu orang tanpa Anda tahu kenapa rasanya enggak cocok saya dengan orang ini gitu. Itu kenapa bisa? Itu insting. Jadi sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin bahkan kalau menurut saya itu sebenarnya sudah dari generasi-generasi kakek-kakek kita yang sudah meninggal itu pun mewariskan kepada kita secara genetik itu apa ya, satu memori yang kita sendiri tidak tahu, tapi memori itu sudah membentuk cara pandang kita. Nah, gitu. Jadi kalau Anda lihat, kenapa sih Anda bisa lihat orang-orang langsung cepat menilai, melihat bisnis, melihat peluang bisnis, lalu Anda bisa cepat tangkap? Itu salah satu insting yang banyak terbentuk dari perjalanan hidup. Jadi adik-adik paling penting jangan sampai memasukkan dalam perjalanan hidup kita ini, jangan masukkan hal yang yang sampah gitu. Masukkan hal yang baik. Kalau ada WhatsApp yang tidak baik, bagus lewatkan. Sebab tanpa kita sadar ya Pak Alim ya, tanpa kita sadari hal-hal yang tidak baik yang kita baca, kita mungkin tahu tidak baik, tapi dia masuk ke dalam pikiran kita. Dan kita tidak tahu dalam memori kita dia jadi apa. Mungkin saja dia menjadi hal-hal yang sangat mengganggu kita nanti, pandangan kita. Jadi lebih bagus sudahlah. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, lewatkan, tidak usah masukkan di dalam pikiran Anda. Cara masuknya kan lewat mata, lewat telinga, lewat sentuhan, lewat fisik. Jadi tidak usah. Gitu. Termasuk masuk lewat pikiran kita. Kita berpikir sesuatu itu juga membentuk memori kita. Nah, itu bisnis yang saya jalani itu, ya itulah yang membentuk banyak sekali cara pandang kita. Jadi adik-adik kalau dalam perjalanan hidup ini, jangan pernah menyesal kalau dapat hal-hal yang mungkin menurut Anda tidak baik. Karena itu menjadi pelajaran yang sangat penting. Gitu. Ya, samalah suatu saat kita ketemu orang yang jahat, lalu dia jahati kita. Setelah itu baru kita sadar. Pasti memori kita akan menyimpan, oh ternyata kejahatan itu seperti ini. Dan dia akan memberi warning ke kita suatu saat kalau kita ketemu orang seperti itu. Gitu. Jadi, ya perjalanan hidup saya itu di pasar itu banyak membentuk insting bisnis. Dan itu yang membuat Hasamitra ini juga bisa berdiri sampai saat ini. Itu paling. Iya, sebagai informasi buat teman-teman mahasiswa, Hasamitra ini, BPR Hasamitra ini peringkat pertama kayaknya kok ya, atau kedua? BPR terbaik Indonesia. Betul, jadi kalau Hasamitra itu sekarang asetnya sudah 2,5 triliun. Sudah bisa bangun. Itu, ini salah satu kebanggaan di Indonesia Timur. Kalau Indonesia Timur, ini kita yang terbesar, Indonesia Timur. BPR terbesar di Indonesia Timur, kita terbaik ke-6 di Indonesia. Terbaik ke-6 Indonesia. Ya. Luar biasa. Jadi dari Indonesia Timur tahun 2005 tadi mulai terbentuk secara formal dan sekarang sudah menjadi terbaik Indonesia Timur nomor 6 se-Indonesia. Jadi berapa itu? Sebenarnya di Sulawesi Selatan, Pak Alim, itu di Sulawesi Selatan itu ada 29 BPR sebenarnya. Ya, 29 BPR, cuma BPR-nya semua itu nggak berkembang. Paling tinggi mungkin hanya 100 miliar asetnya. Karena apa? Ya, ada juga yang sudah tua, lebih tua dari Hasamitra. Ada yang sudah terbentuk sejak tahun 1970. Tapi sampai sekarang ya asetnya masih 2 miliar atau ada juga yang masih 10 miliar gitu. Karena apa? Ya itu, mereka tidak all out dan tidak all in gitu ya. Memang ada untuk kita mau sukses itu harus all out, gitu. Ya nanti saya jelaskan harus all out bagaimana. Apalagi dalam menghadapi persaingan ya, Pak Alim ya. Waduh, ini bisa diskusi sangat panjang. Bisa diskusi sangat panjang. Kalau sama Koko ini ceritanya panjang sekali kalau cerita. Dan sebenarnya yang seperti itu yang saya minta ke Yonggris bercerita mengenai ya kita bisa masuk ke pertanyaan berikutnya. Jadi
sebagaimana kita ketahui, buat kalian ketahui, uang itu tidak mengenal agama. Kenapa uang tidak mengenal agama? Karena banyak sekali dosen-dosen Islam, pegawai Islam, apa segala macam, berhubungannya dengan BPR Hasa Mitra yang dimiliki oleh orang-orang Tionghoa. Jadi gitu ya. Jadi Koko Yonggris ini membentuk dengan basis keluarga. Koko Yonggris ini penganut Buddha, Koko ya. Penganut Buddha, dan beliau juga bahkan pernah ngajar sekarang masih ngajar atau tidak di Usuludin itu. Di Usuludin kita di sebelah itu dia pernah ngajar materi kebudaan, ilmu mengenai Buddha dan filsafat Buddha, mengajarnya di bawah pohon lagi. Kalau saya ingat beliau pernah cerita seperti itu. Jadi uang itu, money itu tidak mengenal agama. Jadi kebutuhan kita itu akan mengarahkan manusia ke arah yang mana dia bisa memenuhi keinginan-keinginannya, dan memang itu yang sudah diajarkan oleh bapak-bapak ekonomi kita seperti Adam Smith yang mengenai niat-niat pribadi dari manusia, self interest seperti itu kan. Nah, jadi saya bisa mungkin masuk ke pertanyaan berikutnya nih, Koko Yonggris. Jadi dengan beberapa tahun terakhir ini, lanskap atau arena persaingan bank ini kan mungkin Koko Yonggris masih berada di sekitar persaingan antar bank atau sudah berpindah ke persaingan ke arah digital, Koko? Mohon tanggapannya, Koko. Oke, Pak Alim, ada satu yang tadi menarik, ini soal agama. Jadi gini, kita ini hidup punya banyak sekali dimensi kehidupan kita. Ada dimensi sosial, ekonomi, agama, budaya, macam-macam, sangat banyak. Tapi kadang-kadang perbedaan itu tidak relevan dengan kita punya kehidupan. Sama saya, ini baru disebut agama tadi, baru saya ingat saya agama Buddha. Saya baru ingat agama ini, agamanya Pak Alim, agama Islam. Sama sekali tidak terpikir soal agama. Gitu. Jadi gini, ini juga ya betul Pak Alim, saya sampai sekarang masih ngajar di Usuludin, filsafat Buddha itu. Ya, jadi gini, kadang-kadang perbedaan itu kita membawa ke hal-hal yang tidak ada relevansinya, gitu ya. Contoh misalnya kita berdagang dengan orang, lalu muncul pikiran, saya ini berdagang sebagai seorang Buddha dengan seorang yang Islam. Padahal nggak ada relevansinya. Nggak ada. Duit ya, tadi Pak Alim benar bahwa duit nggak ada warga negaranya, duit nggak ada agamanya gitu. Nah, dan ya coba Anda lihat, ada orang sangat benci Amerika, tapi kalau dikasih dolar Amerika suka sekali. Nah, coba ada yang sangat benci Israel, tapi kalau beberapa produk-produk Israel kita pakai, gitu. Jadi apa sih yang sebenarnya menjadi masalah hidup kita? Kita ini kadang-kadang salah menempatkan. Nah, di dalam bisnis, saya tadi sudah katakan bahwa salah satu kekuatan utama kita itu adalah relationship. Anda tidak akan bisa mengembangkan bisnis Anda dengan baik kalau Anda tidak punya relationship dengan semua orang, lintas agama, lintas budaya, warna kulit, dia mau jelek, cantik, apa yang tidak peduli. Gitu. Sebab intinya bukan di situ, intinya adalah bagaimana kita berbisnis saling mensejahterakan. Dia mau agamanya apapun, seandainya monyet pun bisa bisnis, kita berbisnis dengan monyet, gitu. Karena ya cuma sayangnya nggak bisa berbisnis dengan monyet. Karena apa? Karena ya nggak ada relevansinya. Gitu. Nah itu yang perlu ada tahu. Ini sangat penting sekali. Nah, ini menjadi sangat penting. Di-mute-kan Pak Alim? Ya, tunggu nanti saya cari yang. Berarti. Oke, jadi ini menjadi hal yang sangat penting untuk adik-adik. Ingat, agama itu memberikan landasan-landasan moral kepada kita. Ya, memang memberikan kita nilai-nilai untuk berbisnis dengan lebih jujur, ya, membuat hidup kita lebih lebih bermakna, gitu ya. Tapi jangan justru. Jadi agama ini kan turun untuk manusia, Pak Alim. Ya. Jujur aja, agama itu untuk manusia. Seandainya tidak ada manusia yang tidak ada agama, dan agama itu bukan untuk Tuhan. Jadi agama itu dibuat untuk kebaikan manusia. Ya, jadi kalau agama itu justru kita pakai untuk ketidakbaikan, untuk membuat orang-orang itu jadi lebih menderita, jadi miskin,
menjadi hidup dalam kesusahan, ada yang salah tuh dalam agama. Pasti. Karena agama ini tujuannya untuk membuat manusia lebih survive sebenarnya. Dalam evolusi, agama itu membuat manusia lebih survive. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke masalah persaingan ya, Pak Alim ya. Tadi ditanya. Ya, ini susahnya memang, kita ini hidup, sejak kecil itu sudah diajar untuk berkompetisi. Bahkan kita ini kadang-kadang dalam keluarga nih, anak orang tua kita yang selalu bilang, ini coba lihat kakakmu begini, adikmu begini, itu seharusnya kita itu diajar. Ya, tanpa kita sadari itu kita diajar untuk berkompetisi. Di sekolah pun begitu. Ada yang juara 1, juara 2 gitu. Di kampus pun kadang-kadang kita masih berpikir kita harus menjadi lebih baik dari dia gitu. Ya. Nah, ada hal yang sangat penting sebenarnya. Ini merupakan satu kelemahan kita dalam pendidikan, sistem pendidikan kita, karena kita diajar terlalu berkompetisi seperti cara-cara seperti itu. Sebenarnya, kalau menurut saya, yang paling penting itu sebenarnya bukan berkompetisi dalam pengertian bahwa kita ini harus mengalahkan orang. Tapi kompetisi yang terbaik itu adalah bagaimana kita ini bertumbuh. Jadi gini Pak Alim, seperti sekarang ini kita lagi menentukan target-target tahun 2021. Kita enggak pernah berpikir bahwa pesaing kita bagaimana nih, berapa anunya, enggak. Kita berpikir apa yang kita bisa capai tanpa memikirkan orang lain loh. Dengan kekuatan kita yang ada saat ini, kita bisa bertumbuh berapa persen. Nah, kalau Mandiri itu dia sudah putuskan untuk tumbuh itu 7% secara nasional. Gitu. Kita dulu-dulu itu selalu bertumbuh antara 22% sampai 30%. Nah, ini tahun kita minus karena kondisi seperti ini. Nah, jadi, prinsip berpikir kita, Anda belajar baik-baik bukan untuk mengalahkan teman Anda. Saya juga berbisnis sebaik-baiknya bukan untuk mengalahkan kompetitor saya, bukan. Tapi tujuannya adalah apa? Kita mau bertumbuh. Itu Pak Ali. Jadi paling penting adalah kita menargetkan pertumbuhan. Pertumbuhan dari sisi pendidikan kita, dari belajar kita, dari keilmuan kita, dari sisi aset kita, laba, kalau untuk perusahaan itu labanya harus bagaimana. Gitu. Nah, jadi tujuan utamanya itu adalah pertumbuhan. Apakah orang lain kita lampaui atau tidak, kita kalahkan orang atau tidak, itu tidak menjadi penting. Tapi yang menjadi penting adalah kita bertumbuh sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan kesempatan yang bisa kita buat. Nah, itu dulu prinsip berpikir soal kompetisi. Jadi kompetisi itu bukan menghancurkan orang, mengalahkan orang, tapi kalau kita fokus menghancurkan orang, capek. Ya. Coba Pak Alim lihat. Ada orang saya banyak lihat kompetisi itu bagaimana mereka itu berusaha saling mematikan. Kalau perlu apa dia bilang? Enggak apa-apa saya rugi, yang penting dia hancur. Ya. Gitu Pak Alim. Bayangkan, kan banyak sekali begitu. Ya samalah Anda dengan orang lain, berperkara dengan orang ya. Saya enggak penting saya menang atau kalah, pokoknya dia harus rugi, dia harus hancur. Kan enggak rasional kita. Kebencian kita itu membawa kehancuran dia, membawa kehancuran kita. Dan kebencian itu sebenarnya sama dengan orang yang meminum racun untuk dirinya, tetapi dia ingin orang lain yang mati. Gitu. Itu kebencian. Nah, untuk apa kita mau itu? Kita bukan hidup untuk dia kok. Ya. Gitu. Kita hidup untuk diri kita. Nah, itulah soal persaingan, prinsip persaingan dulu, Pak Alim, yang saya pegang sejak dulu. Saya tidak tahu lah ada di teori atau tidak itu Pak Alim. Begitu. Oke. Nah, sekarang Pak Alim yang paling penting. Nah, oke. Jadi kita ingin bertumbuh, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa bertumbuh? Ya. Bagaimana bisa ada pertumbuhan? Contoh ya, kita sekarang misalnya masuk ke segmen, misalnya saya ini sekarang lebih banyak 90% segmen kita itu adalah segmen konsumtif. Jadi untuk pegawai-pegawai termasuk pegawai-pegawai di UIN. Gitu. Termasuk saya. Dosen ya, kita kasih. Nah, untuk bertumbuh inilah kita kadang-kadang ya harus ada dua hal nih. Satu, bagaimana kita bisa merebut peluang yang ada. Yang kedua, kita menciptakan peluang yang baru. Gitu. Nah, kalau menciptakan peluang yang baru, kadang-kadang kita ya harus lihat lagi di segmen mana gitu ya. Nah, sekarang ini merebut peluang yang ada. Ini dulu. Ya. Karena hampir semua peluang sekarang kan sudah dimasuki orang. Ya.
Contoh sekarang misalnya UMKM yang ditangani oleh BRI. BRI itu persis segmen saya, segmen kami itu persis. Ya, sekarang bagaimana kita bisa ada strategi kita bisa merebut segmen yang ada di Bank BPD dengan yang ada di BRI, gitu. Mereka itu kan raksasa. Ya. Bayangkan BRI itu, aduh, luar biasa. Kalau kita bisa melawan raksasa ini kan kita diinjak aja sekali bisa mati, Ya. gitu. Nah, gimana caranya? Disitulah dibutuhkan strategi untuk kita merebut peluang atau strategi berkompetisi. Contoh ya, kami dengan BRI atau kami dengan BPD. Dulu itu orang-orang tradisional dulu itu masih berpikir aneh, kok bertempur ya? Bertempur di medan apa ya? Ya contohnya misalnya nasabah yang kita ingin targetkan itu segmen kita itu adalah pegawai negeri sipil. Ya. Mereka itu gajiannya di BPD atau ada juga yang gajiannya misalnya TNI Polri itu di Bank BRI. Nah, kita ini harus berkompetisi dengan mereka di sana, gitu, di segmen itu. Nah, berkompetisi begini kan susah karena apa? Gajinya sama dia. Ya. Orang gajian di situ ya akan lebih gampang. Ya. Nah, sekarang teknik berkompetisinya gimana? Nah, itulah kita harus pinter untuk mencari ceruk pasar. Ceruk pasar itu ada segmen-segmen tertentu yang dia sendiri susah masuk ke situ. Ingat, Anda kalau melawan gajah, ya gajah itu besar, tetapi ada kelemahannya. Ada hal-hal yang dia tidak bisa masuk. Gitu. Jadi misalnya contoh, kita mau melawan misalnya ikan hiu misalnya. Ikan hiu, kita ingin melawan ikan hiu. Anda jangan Anda masuk ke lautan melawan ikan hiu, Anda pasti diterkam. Tapi kalau Anda bawa ikan hiu itu ke empang, Anda pasti bisa kalahkan dia. Tapi ya segmennya hanya empang, gitu. Anda bawa dia misalnya ke ikan hiu itu Anda bawa bagaimanapun ganasnya dia, tapi kalau Anda bawa dia ke tempat yang tidak sesuai, yang bukan keahlian dia, ya dia pasti kalah, gitu. Nah, jadi kompetisi yang bagus itu adalah kompetisi yang Anda bisa memilih di mana medan tempur Anda melawan kompetitor itu di situ. Ya, seperti begitu luasnya lautan itu. Ya kalau Anda mau berkompetisi dengan hiu, ya Anda jangan masuk ke yang dalam. Anda masuklah ke pinggir-pinggir, di mana hiu itu nggak bisa jangkau di situ. Kalaupun dia jangkau ke tempat yang pinggir itu, dia juga akan luka-luka kena pasir, atau dia punya gerak nggak bisa bebas gitu. Itulah. Jadi kita harus pilih medannya gitu. Nah, itulah kompetisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat Pak Alim ya, kompetisi itu sebenarnya hanya salah satu bagian saja untuk memenangkan satu persaingan. Jadi kita tahu kan ada selain company kita, perusahaan kita, ya, di situ juga ada customer kita, ya, di situ ada kompetitor kita, di situ juga ada perubahan, change. Jadi 4C itu orang saya selalu ingat itu di kuliah dulu. Jadi ada tergantung bagaimana Anda punya company, kesiapan company Anda ya untuk masuk dalam satu persaingan. Tergantung customer Anda yang terus berubah. Sekarang Anda coba lihat. Anda kalau mau bersaing, ya sekarang sudah mulai banyak mall-mall ini sepi. Karena apa? Ya dia mana bisa menang bersaing lawan online. Nah, jadi customer kita itu punya perilaku yang berubah sekali sekarang. Banyak terjadi perubahan. Nah, lalu kompetitor kita, pesaing-pesaing kita yang juga berubah terus. Mereka juga selalu berubah terus, beradaptasi dengan keinginan customer. Banyak mall-mall dulu, toko-toko dulu yang terkenal, mereka itu jualan offline, sekarang tanpa kita sadar mereka juga jualan online. Coba lihat, Pizza Hut aja jualan sampai kaki 5 di pinggir jalan ya. Iya, benar. Iya. Gitu banyak itu. Sampai di pinggir jalan jualan, enggak pernah kita terbayang sampai gila itu. Ya, Pizza Hut itu sampai jualan kayak kaki 5 gitu, kayak jualan orang hanya jualan cendol, jualan tape di pinggir jalan. Banting Gitu. harganya juga luar biasa. Banting harga juga. Lalu yang keempat change, ini yang paling penting, bahwa selalu terjadi perubahan di dalam perekonomian kita, di dalam
kalau saya di industri perbankan juga selalu terjadi perubahan. Contohnya, kita tidak sangka muncul fintech. Dulu orang-orang yang mau ambil kredit di bank-bank kecil 20, 30 juta, 10 juta, 5 juta itu masih mau ke Pegadaian atau ke bank. Sekarang sudah di fintech. Jadi fintech ini membuat perubahan persaingan ini menjadi semakin dia masuk itu akhirnya membuat persaingan itu makin ramai gitu ya. Nah, dia juga banyak mengambil segmen-segmen kita. Nah, itulah persaingan Pak Alim. Jadi ya, tapi ada yang penting ya Pak Alim. Ada satu hal yang penting. Kami dengan BPD, dengan BRI itu dulu berkompetisi. Tapi dengan melihat kondisi seperti ini, akhirnya kita itu istilahnya mungkin lebih cocok namanya co-opetition. Co-opetition itu kita bekerja sama, cooperation, sambil berkompetisi. Jadi kayak Pak Adit, kayak Indonesian Idol. Kayak Indonesian Idol. Ya, kayak Indonesian Idol. Kalau kita nonton Indonesian Idol, mereka nginap di satu mes yang sama, mereka saling mensupport ya, melatih, saling membantu untuk bisa tampil di Jadi mereka berkooperation, mereka saling membantu. Tetapi pada saat di panggung ya mereka berkompetisi, ya tergantung siapa yang kasih penilaian terbaik gitu. Ya, tapi di belakang mereka itu saling membantu. Nah, seperti itu yang terjadi saat ini kami dengan bank-bank lain. Contohnya, sekarang ini hampir semua bank itu kami ajak kerjasama. Contoh sekarang misalnya yang sementara kami bahas kerjasama itu untuk menyalurkan dana PEN, pemulihan ekonomi nasional. Jadi Bank Sulselbar itu dapat 1 triliun, tetapi dia punya kewajiban harus ditambah duitnya juga 1, berarti 2 triliun yang harus dia sebarkan. Dia salurkan. Dia sendiri tidak mampu bisa menyebarkan 2 triliun itu sampai bulan Maret tahun 2021. Kalau dia sendiri pasti tidak mampu. Nah, akhirnya apa? Mau tidak mau ya dia gandeng kita yang dulu ini pesaingnya. Nah, bagus juga. Ya, dengan akhirnya kita ini saling bekerja sama. Jadi akhirnya apa? Win-win solution. Dengan BRI juga kami kerjasama, dengan BNI, dengan Mandiri kerjasama. Dan sekarang ini memang prinsip ekonomi gotong royong itu akhirnya menjadi relevan kembali, Pak Ali. Gitu ya. Dulu orang bilang kalau perlu kita ini bersaing mematikan orang. Justru sekarang ini sharing ekonomi. Coba lihat itu platform Tokopedia apa semua itu kan sharing ekonomi, gotong royong. Gitu untuk keuntungan bersama. Contoh kami di BPR itu tidak bisa melakukan transfer langsung, Alim ya. Caranya gimana? Kami kerjasama dengan Mandiri. Jadi kalau ada nasabah kami transfer dari mobile banking, nah biayanya 6.500, ya kita bagi 2. Bank Mandiri dapat 3.000, kami dapat 3.500, gitu. Jadi ya ada saling menguntungkan, tidak perlu saling mematikan, gitu. Jadi kita saling menghidupi. Nah itulah sebenarnya kompetisi atau co-opetition yang akan terjadi menggantikan prinsip kompetisi ke depan. Saya yakin bahwa ke depan ini kita akan masuk ke dalam satu ekosistem perekonomian yang makin besar. Coba sekarang ya. GoPay nanti akan berkonek dengan Tokopedia, misalnya akan berkonek dengan Grab, akan Shopee, semua bank-bank lain gitu. Dari Asamitra kalau mau isi GoPay udah bisa, isi OVO juga udah bisa. Artinya apa? Ada kerjasama sebenarnya. Nah, kerjasama itu semakin bagus sekarang karena apa? Ada digital, ada digitalisasi. Jadi ekosistem perekonomian kita ini itu dia masuk dalam jaringan digitalisasi itu menjadi semakin bagus kerjasama saat ini. Nah, inilah yang harus membuat adik-adik mahasiswa ini mindset harus dirubah. Competition yang paling penting. Competition. Ya meskipun kita sudah dibentuk pikiran kita sejak kecil, tapi ya mudah-mudahan kita masih ada kesempatan untuk merubah cara berpikir kita. Itu Pak. Oke, jadi Asamitra kenapa bisa bersaing? Intinya Pak Alim, kenapa Asamitra bisa bersaing? Karena kita masuk ke segmen yang orang bilang segmen yang sesuai dengan bidang kita. Jadi
saya itu Hasa Mitra itu udah berkali-kali diminta oleh OJK, Pak, Bapak ini sudah bisa jadi bank umum nih, Bank umum. gitu ya. Pernah kita diskusikan juga dulu ya, Iya. Alim. Saya katakan ke OJK, Pak, saya nggak minat, Pak. Kenapa? Saya lebih suka menjadi ikan besar di kolam kecil. Ya. Paham maksudnya? Menjadi Iya. ikan besar di kolam kecil. Jadi kita menjadi raja di sebuah taman. Kalau saya masuk ke kolam besar, Hasa Mitra itu masuk ke samudra, ke lautan besar, samudra besar. Aduh, kita itu dianggap sebagai ikan apa ya? Ikan mairo kita. Gitu. Di tengah-tengah ikan paus itu ya kayak Bank Mandiri, Ya. kayak BRI, itu kan paus tuh. Nah, tapi kami sekarang itu menjadi ikan apa ya? Kayak ikan cakalang lah di empang. Yang lain itu hanya ikan nila, ikan bolu yang kecil-kecil, kita ini Ya. agak gede. Gitu. Jadi kita lebih bisa memainkan peran kita di dalam marketplace kita, di dalam pasar kita. Gitu Alim. Itulah kira-kira prinsip-prinsip bisnis saya. Gitu. Mantap. Jadi Itu Alim. iya. Apa namanya? Mungkin ada pandangan singkat kok mengenai saya melihat ada kayak yang isu terbaru ini adalah penggabungan antara bank-bank syariah kok menjadi di bawahnya Bank BRI Syariah. Ada pandangan soal itu kok mengenai lanskapnya? Wah. Aduh, sorry nih, agak terputus tadi Pak Lim. Oke, nanti saya cari lagi. Tadi pertanyaannya tadi? Tadi saya bertanya mengenai apa namanya? Pandangannya kok mengenai Oh iya, atau saya tambahkan lagi sedikit mengenai iya. kompetisi ya. Iya. Pak Lim. Iya, silakan kok. Saya lagi cari anunya, spesifin. Ini suara saya agak jelas ya, enggak ya? Jelas kok, jelas. Putus ini. Apakah signal saya yang jelek? Enggak jelas. Saya bisa jelas. Cukup bagus sih. Bagus kok. Halo. Halo, bagus kok. Kedengaran cukup bagus? Kedengaran. Ya. Halo. Halo, terputus Ya. lagi ya? Ya. Iya, putus ini. Apakah signal yang jelek nih? Saya coba ganti ke HP ya. Ini di accept dulu, Lim. Saya pakai HP yang lain. Oke. Saya lagi baru accept. Oke, ini aja deh ya. Iya. Ya, ini aja ya, Lim ya. Iya. Saya lagi cari. Ini Oke, ini mungkin lebih bagus. Ini dari HP, Lim. Iya, tunggu. Saya lagi cari spesifin. Cari Jelas suaranya? Iya, jelas. Agak terputus kok ya. Terputus. Oke, kita tunggu dulu. Kayaknya beliau terputus jaringannya. Kalau saya lihat tadi, saya tidak tahu beliau di mana. Kayaknya dari rumahnya. Jadi mungkin masih sambil menunggu beliau. Oh, ini dia baru masuk lagi.
Saya barusan masuk pernah sekali ke rumahnya dan saya nggak tahu apa signal yang jelek ini atau apa ya, P-nya yang jelek. Oke, sudah bagus ya, kembali ya, Oke, siap. Pak Lim. Oke, Pak Lim, ada satu yang penting ya, ini untuk teman adik-adik mahasiswa. Nanti Anda akan masuk pasti terjun ke dunia bisnis. Pasti kan tidak mungkin, ya ada juga lah. Kalaupun juga Anda jadi dosen, dosen pun itu menjadi dosen pun itu sebenarnya dunia bisnis. Cuma Anda bisnis jasa, ya kan Pak Lim? Ya, benar. Anda menjual, Anda punya kemampuan mengajar, lalu Anda mendapat duit. Saya yakin kalau nggak dapat duit, saya yakin nggak mau juga jadi dosen. Ya, benar. Mau hidup bagaimana ini, dapur harus. Gitu. Jadi yang terus. Anda jual itu, ya Anda jual tenaga, Anda jual pikiran untuk untuk bisa hidup gitu. Ya, jadi bisnis juga. Sebenarnya hidup kita ini sebenarnya isinya bisnis kok, gitu. Ya, hidup kita ini cuma yang kita jual aja yang berbeda dan cara jualnya juga berbeda. Nah, di dalam persaingan, saya dalam setiap kali rapat-rapat membahas tentang persaingan, umumnya dalam persaingan itu ada satu hal yang penting, Pak Alim. Hampir semua orang itu mengeluh soal harga, gitu. Harga. Jadi keluhan harga itu orang bilang, Pak, kenapa barang kita nggak laku? Misalnya contoh, Hasan Mitra, Pak, aduh susah sekali kita jual kredit nih, Pak. Kenapa? Suku bunga kita kalah di dalam BRI, gitu misalnya, atau suku bunga kita kalah di lawan BPD. Jadi orang-orang itu kalau orang-orang yang tidak punya ilmu, ya orang-orang yang punya cara berpikirnya sederhana, dia itu selalu melihat soal harga saja. Jadi kalau mau jual ya jual murah baru bisa laku, gitu. Padahal apa? Ya sama Anda lah. Kalau Anda jual diri terlalu murah kan banyak yang suka juga, gitu. Nah, kalau Anda ini terlalu berpatokan kepada harga, maka akan persaingan itu menjadi tidak sehat. Kenapa? Contohnya gini. Kalau kita bersaing harga, siapa yang paling murah, berarti kan margin keuntungan kita jadi tipis, ya kan? Berarti keuntungan kita rendah. Kalau keuntungan kita rendah, berarti labanya juga kita sedikit. Kalau laba kita sedikit, gimana caranya kita bisa ekspansi? Gimana caranya kita bisa melakukan marketing yang bagus? Biaya untuk promotion tidak ada. Biaya untuk meng-hire tenaga-tenaga yang berkualitas, Anda tidak mampu pasti karena Anda tidak punya untung. Nah, gitu. Jadi memang kompetisi harga itu adalah kompetisi yang sangat generik sekali. Jadi orang kayak jual beras lah. Gitu. Generik. Jual beras itu hanya jual berasnya saja. Strategi generik. Sekarang itu sekali strategi generik itu harga. Nah, tapi ada yang aneh di dalam persaingan bisnis kita. Coba Pak Alim lihat. Adik-adik kalau saya tanya coba, adakah produk yang bagus, yang menguasai pasar, produk yang menguasai pasar yang harganya murah? Coba, contohnya lah apalah misalnya, mie instan. Mie instan siapa yang menguasai pasar? Indomie. Indomie paling mahal apa paling murah harganya? Coba paling. Iya, Pak, yang paling mahal, paling murah ya Sarimi. Apa yang mie yang murah-murah itu, Indomie itu paling mahal, tapi dia paling menguasai pasar. Nah, coba contoh lagi Aqua misalnya, air mineral. Coba air mineral siapa sekarang yang paling kuasai pasar? 62% pasar itu dikuasain oleh merek Aqua. Coba Anda lihat, Aqua itu harganya paling tinggi, paling mahal. Iya kan? Ya benar, 50 ribuan itu satu dos. Ya, dia paling laku. Nah, coba contoh lagi, HP misalnya, nggak usahlah banyak, handphone. Siapa yang paling tinggi kuasain pasar? Samsung. Gitu, di Indonesia. Samsung. Murahkah Samsung itu dibanding dengan Oppo, Vivo, merek-merek Xiaomi atau apa gitu. Yang lain murah-murah, Samsung paling mahal. Tapi kenapa dia bisa paling menguasai pasar? Ini menyadarkan kita bahwa sebenarnya yang bisa menguasai pasar itu bukan barang yang harganya paling murah. Bukan. Coba Anda sebut satu saja produk yang harganya paling murah tapi menguasai pasar. Tidak ada. Kita tidak akan. Kenapa? Tidak bisa. Karena apa? Kalau orang
Kalau produk yang barangnya terlalu murah, dia tidak punya kemampuan untuk membangun brand. Tidak punya kemampuan membangun apa ya? Membangun misalnya kualitas produknya. Karena apa? Harganya terlalu murah. Gitu. Nah, oleh sebab itu di dalam persaingan, kalau Anda selalu berpatokan bahwa persaingan itu harga murah baru bisa kuasain pasar, belum ada sejarahnya. Kecuali kalau Anda membuat sejarah nanti bahwa Anda punya barang murah lalu laku. Justru kalau barang itu terlalu murah, orang jadi takut beli. Ya. Coba Anda masuk ke satu toko, lalu setiap hari obral di situ. Anda pasti jadi takut juga beli. Aduh, jangan-jangan ini barang murahan ini, tidak benar. Nah, orang yang bisa membuat harga yang apa ya, yang pantas ya, tidak juga murah tapi pantas, dia punya kemampuan akhirnya untuk mempromosi biaya promosi, dia bisa dapat biaya promosi. Dia bisa berpromosi habis-habisan. Seperti Aqua, Indomie, hanya dia yang mampu berpromosi. Mie yang lain tidak mampu karena tidak ada untungnya. Harganya terlalu murah, tidak ada untung. Gitu. Indomie itu bisa berpromosi. Akhirnya orang-orang dia terbangun image, citra, dan akhirnya orang tuh jadi suka beli dia punya. Jadi gini, dalam perdagangan ini, dalam bisnis itu bukan soal kenyataan yang penting, tapi persepsi. Iya toh Pak Ali? Ya. Coba lihat, apakah Anda pernah meneliti bahwa Aqua itu lebih apa ya, lebih sehat dibanding misalnya air klub, Oh ya benar. air kita? Tidak ada yang pernah selidiki. Saya pun, kita ini selalu minum Aqua karena pertama ada persepsi bahwa ini kualitasnya bagus. Persepsi itu muncul dari mana? Dari iklan. Kita lebih sehat. tidak pernah teliti. Itu dia punya iklan lebih jor-joran. Ya. Sekarang sabun yang terbaik, sabun cuci yang terbaik orang bilang Rinso gitu. Orang bilang Rinso membersih paling bersih gitu. Apakah Anda ada penelitian bahwa Rinso itu paling bersih? Tidak ada. Dulu pernah di Unhas, dulu waktu S2 itu saya pernah ikuti di situ di labnya MIPA itu mereka adakan pengetesan mana sih sebenarnya deterjen terbaik. Bukan Rinso. Tapi Rinso itu harganya bagus, untungnya bagus, lalu dia bisa berpromosi. Dia membentuk pikiran orang bahwa Rinso lah sabun cuci yang paling bersih. Gitu. Nah, jadi untuk membentuk persepsi itulah sebenarnya dibutuhkan juga kemampuan untuk berpromosi, ditentukan juga dari berapa besar keuntungan Anda. Gitu. Jadi ya susah sekali kalau kita harus perang harga. Nah, Anda orang-orang yang sudah terpelajar nanti lulus S1 lalu kerja, Anda jangan terutama harus bangun sama misalnya saya di bank. Saya sekarang bagaimana? Ini sekarang menjadi tugas berat saya di bank itu. Ini, Lin. Gimana caranya orang mau ambil kredit di Hasa Mitra itu meskipun bunganya tinggi, tapi mereka mau ambil. Gimana caranya tuh? Nah, contoh. Itu baru pekerjaannya orang sekolah. Kalau orang yang tidak ada sekolah, biar anak TK, lulusan TK juga bisa, Pak, dikasih murah bunganya. Ya, orang datang, tapi itu bukan kerjaan orang ada pendidikan. Nah, di sini ilmu kita dipakai sebagai orang-orang ekonom. Gimana caranya Anda bisa menjual barang, harganya bagus, menguntungkan, tapi laku, gitu. Tapi bukan menipu orang. Nah, contoh saya tanya sekarang sama Pak Ali, misalnya, ini banyak nasabah kita. Bunga di Hasa Mitra itu, bunga deposito di Hasa Mitra itu sekitar 7,5%. Tapi dia lebih rela taruh di Bank Mandiri, itu 3%, 4%. Ya benar. Coba lihat, ada apa tuh? Nah, itu kan artinya apa? Orang itu sama dengan Anda lah. Misalnya Anda ini sekarang setelah lulus nanti Anda akan kerja. Lalu dikasih pilihan, Anda mau kerja di Bank Mandiri atau di BCA, gajinya 3 juta. Lalu di Hasa Mitra gajinya 4 juta. Nah, itu kan jadi pertimbangan.
Anda kadang-kadang milih, enggak apa-apa deh 3 juta, tapi di bank besar, nama kita jadi bagus gitu. Jadi ada value yang Anda dapat, meskipun Ya. Anda kerja di bank besar, gajinya sedikit, tapi ada nilai plus Anda dapat. Nah, saya juga punya tugas begitu sekarang. Bagaimana caranya orang mengambil kredit di Asa Mitra, mungkin bunga kita 12% saat ini. Ya. BRI itu 11,5, kita beda 0,5. Tapi orang lebih rela ambil di Asa Mitra. Kenapa orang lebih rela ambil di Asa Mitra? Karena dia punya pelayanan lebih cepat. Lebih cepat, benar. Kemudahannya, ya. Lalu yang paling tinggi sebenarnya, ini menjadi tugas kita yang paling berat. Bagaimana membuat image bahwa kalau dia ambil di Asa Mitra itu, dia bisa mengaktualisasi dirinya di situ. Maksudnya, saya dapat gengsinya. Oh Gitu. ya. Ya beda dong. Kalau saya ambil di sana, ya saya hanya dapat kredit. Saya di Asa Mitra ambil. Justru dia berani bilang ke orang teman-temannya, saya ambil di Asa Mitra loh kredit. Orang begitu dengar, oh kamu ambil di Asa Mitra, keren itu kamu ambil di Asa kredit di Asa Mitra, gitu. Misalnya ada persepsi begitu. Gimana Ya. caranya membuat persepsi itu muncul bahwa orang ngambil sama dengan kita ya Pak Alim. Kita pergi makan ayam goreng misalnya di pinggir jalan, enak juga, tapi lalu kita makan di restoran. Harganya juga mungkin lebih mahal restoran, tapi kita begitu sampai masuk di dalam, ada gengsinya kita dapat bahwa kita ini ya kita lebih manusia lah di dalam gitu. Dia lebih diorangkan. Nah, nilai itunya Lim yang menjadi masalah berat. Saya selalu pikir gimana caranya tuh? Bukan kita masuk ke persaingan harga yang jor-joran sampai kita bisa saling mematikan itu kalau persaingan harga. Tapi kita masuk ke segmen. Kalau kita sudah punya brand yang kuat, contoh ya, kita sudah punya brand yang kuat itu seperti Indomie. Brandnya kuat. Dia yang menentukan harga di pasar. Ya. Gitu. Dia menentukan, orang terpaksa beli. Aqua misalnya, dia lebih mahal, dia menentukan harga. Gitu. Bukan dia yang ditentukan oleh persaingan harga, tapi dia yang menentukan harga. Nah itu sudah, berarti dia sudah menang. Menang. Itulah kira-kira ya. Jadi untuk bersaing, aduh, banyak diskusi yang harus Panjang cerita. itu, Pak. Panjang cerita, Panjang banyak cerita. strategi. Ya. Ya, yang paling penting kalau Anda mau bersaing dalam satu bisnis, Anda harus kenali diri Anda sendiri. Kenali. Kalau Anda sudah kenali kemampuan Anda, kekuatan Anda, diri Anda juga mengetahui kekuatan lawan. 100 kali Anda berperang lawan dia, 100 kali kita menang. Tapi memang intinya adalah paling penting mengetahui kekuatan kita. Ini yang paling penting. Kadang orang dia ingin bersaing dengan orang, tapi dia sendiri tidak tahu kekuatan dia. Nah, tapi ini kan sama dengan kita berkelahi dengan orang. Kalau Anda mau berkelahi dengan orang, Anda sudah tahu kemampuan Anda untuk berkelahi. Anda lawan orang, ya minim 50-50, meskipun 50-50, tapi Anda bisa menang karena Anda lebih tahu kekuatan Anda. Tapi kalau Anda juga tahu kekuatan dia, Anda tahu kekuatan dia, tahu kelemahan dia, Anda tahu kekuatan Anda, tahu kelemahan Anda, 100 kali perang, 100 kali menang. Siap. Jadi intinya, kenali diri Anda, masuklah ke medan laga yang Anda kuasai. Ke medan laga. Apakah medannya itu segmennya, segmen customer-nya, atau Anda masuk ke segmen produknya. Produk mana yang Anda mau bersaing di situ. Sama saya. Saya ini, Asa Mitra itu kalau dia mau bersaing di UMKM, kalah kita. Kita tidak punya kekuatan di situ. Usaha mikro. Tapi kalau kita masuk ke segmen konsumtif, baru kita masuk ke medan empang, kalah ikan hiu di situ. Kalah ikan hiu. Gitu. Ya. Itulah Lim, kira-kira sedikit inspirasi untuk kita semua. Ya. Oke, siap. Terima kasih banyak kok atas masukannya hari ini. Masih banyak sekali pertanyaan Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ya, saya juga mau buka kesempatan kepada ya teman-teman mahasiswa. Ada yang mau bertanya kepada Pak Yongris, Pak Dr. Yongris. Ayo, saya berikan kesempatan ya. Silakan nyalakan mic-nya. Langsung saja. Nggak usah terlalu... Ada?
Nggak ada. Mahasiswa itu harusnya rajin bertanya. Karena bertanya gratis. Kenapa Anda takut bertanya? Apakah takut dibilang salah? Ingat ya, tidak ada pertanyaan yang salah. Yang ada itu hanya jawaban yang salah. Iya, nggak ada pertanyaan yang salah. Kalau jawaban salah ada. Coba. Ayo, ada yang bertanya? Ayo. Jadi mereka di kampus ini ada beberapa yang pakai jilbab-jilbab orange ini. Mereka juga lagi praktek-praktek bank mini syariah. Kalau di kami ada lab bank syariah. Jadi yang ada beberapa di sini yang jilbab orange, pakai jas. Jadi ada diajar teller, customer service di fakultas saya kok, di fakultas ekonomi. Ada lab bank mini syariah, jadi belajar teller, customer service, marketing, yang level-level basic seperti itu. Ada yang menarik nih, Lin. Yeah. Mengenai bank syariah. Jadi kalau kita lihat bank itu kan ada dua ya. Bank umum, ya, konvensional dengan bank syariah. Memang sayang sekali, bank syariah itu sebenarnya mereka punya apa bedanya bank syariah dengan bank umum? Dia hanya punya prinsip-prinsip, parameter-parameter yang berbeda kan, paling. Gitu soal bagi hasil apa semua gitu. Tapi yang ada yang lucu sebenarnya. Bank syariah itu nilai-nilainya sangat bagus. Kalau Hasa Mitra itu ya bukan bank syariah, tetapi bank yang sangat islami. Islami itu artinya apa? Ya dia tidak mau sampai apa ya memotong leher orang, itu ya maksud memotong leher itu tidak sampai mau menganiaya lah, bunganya tidak sampai menganiaya orang. Jadi bank syariah yang lucunya gini, nilai-nilainya bagus tapi pengelolaannya sangat jelek. Jadi kalau kita bandingkan antara bank konvensional dengan bank syariah sekarang itu tingkat NPL-nya, NPL itu kredit macetnya. Kredit macet. Waduh, tinggi sekali. Saya kira Anda sudah belajar itu, bisa buka di. Kenapa bisa ada yang begitu? Padahal kalau dipikir ini sudah dekat-dekat agama ini, harusnya ya NPL itu kredit macet. Iya. Ya dengan nilai-nilai moralitas yang lebih agamais, harusnya lebih tidak macet ya. Orang lebih bertanggung jawab ambil kredit. Tapi ini lucu. Malah banyak kredit macet di situ. Aduh, lucu juga. Gitu. Jadi kan isu terbaru sekarang kan mau digabung semua kok ya, di bawahnya BRI Syariah itu. Nah, jadi Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, bank-bank BUMN Syariah itu akan bergabung menjadi bank amanah. Karena dianggap ini bank ini tidak efisien. Banyak sekali kredit macetnya, pertumbuhannya kurang bagus. Ya akhirnya digabung, di merger. Itu. Dikasih jadikan besar. Selain yang membuat untuk lebih bagus juga untuk yaitu koreksi atas beberapa kelemahan-kelemahan yang ada. Intinya bank itu ya Anda ini kalau sekarang ini lagi belajar bank, intinya bank itu apa? Dua. Kapan bank itu disebut sehat? Kapan bank itu disebut baik? Gitu loh ya. Bank itu disebut baik, yang pertama kalau dia ada pertumbuhan. Yang kedua, bank itu disebut baik kalau dia sehat. Bank itu tumbuh dan bank itu sehat. Oke. Apa disebut bank itu tumbuh, pertumbuhannya? Dia dari bulan ke bulan, tahun ke tahun itu ada pertambahan aset, ada peningkatan laba, ada pertumbuhan kredit yang mengucur, ada pertumbuhan dana pihak ketiga gitu. Jadi ada pertumbuhan. Kalau ada bank yang tidak bertumbuh meskipun dia sehat, itu berarti bank itu dikategorikan bank yang kurang bagus. Seperti contoh banyak BPR di Makassar. BPR-nya sejak tahun 70 asetnya 2 miliar, sampai sekarang 2 miliar juga. Gitu. Mau ditutup, nggak bisa juga karena banknya nggak melanggar, tapi nggak ada pertumbuhan. Nah, itu dikategorikan banknya tidak sehat. Jadi seperti dengan orang-orang yang anak bayi yang baru lahir, dia sehat atau tidak, itu kan dilihat berat badannya naik nggak, tambah tinggi nggak. Ya, kalau nggak tambah tinggi, nggak tambah besar, berarti nggak sehat.
Nah, yang kedua yang disebut sehat itu kalau banknya kuat. Kuat itu bagaimana? Ya, jadi gini, bank itu yang namanya sehat itu ada parameternya. Sama kita lah manusia ya. Kalau kita itu disebut sehat, kolesterolnya di bawah 200. Ya. Ya. Lalu diabetesnya berapa? Lalu denyut jantungnya berapa? Itu ada ukurannya, standarnya semua. Nah, itu disebut sehat. Kalau bank juga ada parameternya. Jadi OJK itu menetapkan, misalnya contoh, CAR itu nggak bisa di bawah 12. CAR itu rasio kecukupan modal, tidak bisa di bawah 12. Ya. Lalu NPL nggak bisa di bawah 5, misalnya. Nggak bisa di atas 5, harus di bawah 5%. Gitu. Kalau Hasa Mitra sampai sekarang ini itu 0,9. Gitu. Nah, lalu modalnya, NPL-nya, lalu laba, ROA-nya, ROE-nya gitu. Itu semua ukuran dia disebut sehat apa enggak. Kalau CAR-nya di bawah 12 berarti enggak sehat. Ya. Cash ratio itu dipersyaratkan, maksudnya uang cash yang ada di bank itu 5%. Nah, kalau dia di atas 5%, itu berarti kuat, modalnya kuat, likuiditas, orang bilang, ini likuiditas perbankan lagi kuat. Artinya apa likuiditas perbankan? Itu artinya uang yang ada di bank itu sehat. Saat ini, di masa pandemi ini misalnya, karena kondisi ekonomi begini, kita membuat cash ratio kita, uang yang ada itu lebih banyak, yaitu sekitar 20, sekarang sudah 20%. Kita punya patokan hanya 12%. Artinya apa? Suatu saat masyarakat mau ambil duitnya, ada duitnya. Ada duitnya. Iya, gitu. Itu namanya kita punya tingkat kesehatan itu kalau bisa lebih fit daripada biasanya untuk menghadapi ya di atas standar, untuk menghadapi kondisi yang seperti saat ini. Samalah suatu saat Anda itu misalnya ada tugas belajar ke luar negeri, lalu di sana suhu tidak seperti Indonesia, suhunya suhu 1 derajat, 2 derajat gitu. Nah, Anda harus lebih fit. Kalau Anda tidak fit, Anda bisa sakit gitu. Kalau Anda punya kesehatan hanya sama di Indonesia, Anda bisa sakit. Jadi Anda harus lebih fit di situ. Kolesterolnya harus jauh di bawah, misalnya Anda harus lebih sering olahraga, makannya lebih teratur, gizinya lebih bagus. Nah itu. Supaya standar kesehatan Anda tidak gampang kena penyakit. Jadi bank yang sehat itu kalau dia sesuai dengan indikator-indikatornya itu. Ya. Kalau dia sebut bank yang kuat, kalau modalnya kuat, likuiditasnya kuat, duitnya itu banyak. Gitu. Ya. Ini disebut bank yang kuat. Jadi bank yang kuat itu kalau sehat dan bertumbuh. Sehat dan bertumbuh. Harus ada pertumbuhan. Kalau tidak bertumbuh, berarti tidak sehat. Ya, sama anak kecil tadi. Dari tahun ke tahun kok tidak bisa naik berat badannya. Nah, itu ada yang salah. Ada salah itu. Gitu ya. Iya. Oke kok, sebagai pertanyaan penutup, ya mungkin ini juga yang saya pertanyaan penutup karena tadi Koko bilang ada rencana rapatnya. Ya. Mungkin secara singkat kok saya bisa memberikan motivasi ke teman-teman mahasiswa, apakah kalau mereka bekerja, mereka ini mengejar passion mereka, atau yang penting kerja aja kok. Itu aja dulu saya ngomong. Betul. Oke, ini ada yang penting. Nanti, tapi ini kan ceritanya panjang. Anda ketik ikigai, lalu Anda baca banyak tentang ikigai itu. Ikigai itu, jadi kita ini hidup sebenarnya bukan hanya untuk passion, dia bilang. Kita ini butuh materi, kita juga butuh rasa senang, kita juga butuh nilai-nilai gitu. Jadi bagaimana kombinasi dari semua kebutuhan-kebutuhan kita itu terangkum di dalam satu orang bilang satu prinsip hidup. Ini terlalu panjang soalnya kalau dijelaskan. Ya. Tapi ya, jadi kalau Anda hanya hidup untuk passion, saya senang, saya mau kerja di situ aja deh, biar kalau perlu biar nggak digaji. Salah juga, karena Anda kan butuh hidup. Gitu. Banyak orang begitu. Passion.
Sampai dia korbankan semua, sampai saya lihat ada teman saya baru-baru ini, dia dapat masalah, dia terlalu passion sama kegiatannya, sama kegiatan keagamaan dia, sampai dia tidak pedulikan lagi bisnisnya. Akhirnya sekarang bisnisnya bangkrut dan semua mau disita semua sama bank. Karena apa? Passionnya dia terlalu ikuti. Nah, ikigai itu adalah bagaimana keseimbangan kita antara nilai, kebahagiaan, passion dengan materi yang kita dapat. Nah, yang mana yang lebih kita pentingkan? Kalau saya, memang semua harus jalan. Kalau Anda hanya cari duit, tidak senang, Anda akan tersiksa di situ. Anda cari senang, duitnya sedikit, Anda juga tersiksa, tidak bisa hidup. Anda hanya sekedar mencari nilai, tidak ada juga duit, Anda hidup untuk sorga. Padahal Anda sekarang di dunia, gitu. Sorga juga Anda belum pasti. Gitu. Maaf, saya bukan bilang sorga itu nggak ada, tapi belum ada yang bilang bahwa sorga, dia sudah kembali dari sorga, bilang enak sekali di sorga. Jadi Anda jangan sia-siakan hidup Anda di dunia. Karena dunia ini realitas, sorga itu imajinasi. Anda jangan mengorbankan realitas dunia Anda, lalu Anda pergi mencari hal-hal yang masih imajinatif yang belum pasti. Kalau Anda hidup sebaik-baiknya di dunia, lalu nanti di sorga Anda dapat, di akhirat Anda dapat sorga, ya syukur. Tapi yang celaka, Anda sudah tidak dapat di dunia apa-apa, lalu sorga yang dijanjikan, Anda juga tidak dapat. Rugi 2 kali. Rugi, bangkrut. Gitu. Jadi, maaf adik-adik, saya bukan bilang adik-adik hidup untuk dunia, bukan. Tapi lakukanlah yang terbaik selama Anda hidup di dunia ini. Saat ini, sekarang, bukan Anda hidup untuk di sorga, bukan Anda hidup untuk besok, bukan Anda juga hidup dari hal kemarin, karena kemarin sudah lewat. Hidup saat ini, seperti sekarang ini. Anda sekarang ikut Zoom. Harusnya kesadaran Anda itu semua di kegiatan ini. Jangan Anda hidup di sini, mata Anda melihat ke Zoom, tapi pikiran Anda ke kampung. Gitu. Nah, itu bukan cara hidup yang seperti hiduplah here and now. Gitu. Itu yang paling penting. Nah, sekarang gimana cara memilihnya? Ya, kalau kita ini hidup sudah pasti ada kebutuhan standar materi. Jadi kalau Anda hidup itu butuh misalnya untuk biaya hidup Anda sekeluarga itu misalnya 5 juta sebulan. Anda minimal harus terpenuhi materi itu. Gitu. Nah, setelah itu baru Anda dapat happiness, emosi. Jadi gini, ini agak panjang sedikit, Pak, tapi ini sangat penting saya kira untuk adik-adik. Jadi untuk memilih sebuah pekerjaan, itu ada beberapa beberapa patokan. Kalau Anda memilih karena materi, itu paling dasar, paling generik, Anda memilih karena materi, itu sama dengan Anda anak orang yang betul-betul hanya memikirkan materi, pilihan anak SD lah gitu. Yang penting kalau kita masuk ke restoran, kamu pilih apa? Pokoknya saya pilih yang murah, lalu makanannya banyak, yang penting kenyang untuk perut. Itu pilihan paling rendah. Kastanya paling rendah itu paling. Tapi itu harus terpenuhi karena untuk perut. Anda harus naik yang kedua. Kalau soal makanan, oke, harus cukup. Itu dulu standar. Yang kedua, Anda harus masuk dari segi emosional. Pekerjaan itu menyenangkan. Jadi, Anda pilih makanan memang untuk kenyang. Tapi Anda juga harus happy makan di situ. Senang, bahagia. Tidak apa-apalah, saya keluar uang sedikit. Kalau nasi goreng saya makan di warung 10.000, saya makan di situ 15, enggak apa-apa. Tapi saya dapat AC, dapat pelayanan yang bagus, dapat kebersihan, gitu. Nah, lalu itu yang kedua. Lalu Anda harus naik kelas untuk memilih yang bisa memenuhi Anda punya rasionalitas. Contoh, saya sekarang ini punya cita-cita untuk menjadi pengusaha juga. Jadi saya ini harus bisa dapat banyak ilmu. Oke lah, saya kerja di sana mungkin gajinya tidak seberapa, tidak begitu menyenangkan, tapi ilmunya di sana banyak. Nah, itu tergantung tujuan. Saya dengan dapat banyak ilmu, saya nanti bisa bikin
bisnis online juga seperti dia. Anda dapat ilmu yang banyak. Gitu. Nah, yang terakhir, Pak Alim, itu adalah Anda bisa mengaktualisasi diri Anda. Jadi Anda mendapatkan nilai-nilai yang ya nilai-nilai spiritual. Jadi meskipun saya dapat duit, dapat passion, senang, dapat kebutuhan knowledge saya, tapi di situ juga saya bisa mendapat apa ya? Saya lebih dimanusiakan di situ. Gitu. Anda menjadi lebih manusia, Anda bisa bekerja sesuai dengan nilai-nilai apa ya? Nilai-nilai keagamaan lah yang Anda selama ini ditanamkan. Gitu. Hidup Anda menjadi lebih bermakna. Nah, itu baru lengkap. Nah, tapi untuk mana yang lebih mendominasi semua itu ya sangat tergantung dari Anda punya keputusan sendiri, pilihan. Apakah yang mendominasi gajinya harus tinggi atau lebih senang, ya itu tergantung Anda punya keputusan. Passion ataukah gaji, ya, ataukah nilai-nilai yang Anda mau cari, ya banyak tergantung dari Anda punya prinsip hidup. Ya. Tapi bagi saya tetap Anda punya materi itu harus tercukupi. Itu standar kebutuhan. Gitu, standar kebutuhan yang harus tercukupi. Setelah itu baru masuk ke senang, masuk ke passion Anda, masuk ke knowledge, gitu ya, masuk ke cita-cita yang lebih mulia. Gitu Pak Alim. Siap. Sukses Ki, adik-adik. Oke, siap. Saya mengelontarkan pertanyaan ini karena beberapa minggu yang lalu saya pergi ke Cafe Reza, ada kafe baru di Hertasning itu. Di situ saya ketemu sama senior kalian manajemen, dia kerjanya jadi barista di situ. Bayangkan, sarjana manajemen, jadi yang bikin-bikin kopi, itu satu. Yang kedua, saya lihat juga ada mahasiswa yang berteman dengan saya di Facebook, dia sekarang jadi operator alat berat di Gorontalo sana. Mahasiswa ini, sarjana manajemen ya. Dan ada juga yang di tambang di daerah mana, di Kalimantan, saya lihat seperti itu. Jadi ada beberapa kondisi yang memaksa kita, jadi jangan dulu pikir passion pada tahap awal, tapi seperti yang disampaikan oleh Ko Yogris, bagaimana kita bisa menghasilkan hidup, perlahan-lahan itu akan akan menuju ke situ insya Allah. Kalau dengan Betul Pak. Ya. Jadi Pak Alim, Anda masih muda. Anda masih muda. Tidak usah terlalu cepat-cepat mau kaya, cari duit sebanyak-banyaknya kalau saya. Tapi sekarang Anda masih muda, belajarlah sebanyak-banyaknya. Belajar dari kesalahan, tidak apa-apa. Saya yakin teman yang jadi barista itu, ingat ya, kalau di dalam pengalaman bisnis saya, ada dua hal memang. Satu kecerdasan kita, tapi yang kedua itu ada hal-hal di luar pemikiran kita yang membuat kita itu masuk ke dalam satu dunia bisnis, gitu. Jadi Anda berbuat saja dengan sebaik-baiknya, hidup itu akan mengantarkan Anda kemana Anda cocok. Seperti tadi Pak Alim cerita, teman senior Anda itu menjadi barista. Anda jangan pandang enteng jadi barista. Karena apa? Jangan-jangan itu salah satu tapak-tapak kehidupan Anda yang nanti membuat Anda itu menjadi konglomerat restoran. Ya. Jangan pandang enteng loh. Banyak sekali orang-orang itu yang sukses sekarang itu dulu jadi pegawai biasa, dia banyak belajar dari situ. Gitu. Banyak sekali dia belajar. Dia tahu akhirnya ngerti masalah mengelola kafe meskipun dia jadi barista. Dia tahu bagaimana bikin kopi yang bagus, bagaimana mengelola kafe. Akhirnya ternyata dia bisa jadi pengusaha kafe yang sukses paling. Gitu. Jadi kalau saya belajar sebanyak-banyaknya, dan ya untuk belajar itu Anda harus rendah hati memang. Nggak bisa bilang, aduh rendah sekali ini jadi kerja di kafe, masa sarjana kerja di kafe gitu. Jangan Ki. Karena itu banyak Anda bisa belajar dari situ. Gitu. Banyak tempat-tempat Anda bisa belajar. Belajar juga bukan dari hal yang baik ya. Banyak juga kita belajar dari kegagalan yang tidak baik. Banyak sekali. Saya juga di Asa Mitra belajar dari banyak kegagalan di sini. Dan kita bisa membuat hal yang bagus dari yang tidak baik. Ya. Gitu Pak Lim. Siap. Baik, terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak Koko Yonggris, Dr. Yonggris, Insinyur Yonggris Lau MM. Ada tadi yang mau bertanya cuman kayaknya ya udahlah.
karena telat juga tadi Tidak apa-apa, diberikan. kalau yang bertanya silakan. Tidak apa-apa, ada satu dari mereka. Ada mau Nur Fadilah, silahkan unmute kalau mau bertanya. Maaf Pak, enggak sengaja tadi ketindis raise hand-nya Pak. Oh ya. Ya sudahlah, oke, enggak apa-apa. Yang penting. Saya Pak, kalau bisa Pak. Siapa? Saya Pak, kalau bisa Pak. Sri Juliani Pak. Silakan deh. Silakan langsung aja ya bertanya. Tadi kan kalau buat kita tidak boleh tentukan pada harga, tapi kita juga harus tahu posisikan harga yang kita tentukan itu sudah tepat. Nah, yang mau saya tanyakan itu Pak, bagaimana kita tahu kalau misalkan harga yang kita tentukan itu sudah tepat untuk masuk ke pasar? Saya rasa itu Pak. Terima kasih. Oke. Waduh, ini Pertanyaan pertanyaan. Itu pricing itu kuliah satu itu. Berapa SKS itu pricing? Saya dulu kuliah pricing S2 itu. Wah, itu berapa kali pertemuan itu. Tapi ini gini, pricing itu banyak tergantung sama 3 hal. Satu, pricing itu tergantung dari internal Anda memproduksi. Jadi misalnya Anda mau produksi masker misalnya. Masker ini salah satu pricing yang menentukan itu cost Anda keluar berapa. Oke? Diri Anda ya, produk yang Anda keluarkan. Cost yang Anda keluarkan itu bisa tergantung barangnya, bisa tergantung SDM-nya, bisa tergantung promotion-nya, berapa biaya promosi itu masuk semua. Lalu yang kedua, pricing juga itu tergantung dari kompetitor Anda, segmen Anda di mana Anda masuk. Gitu. Kalau Anda masuk ke satu segmen yang sudah ada pemainnya di situ, Anda menentukan harga, nah pastilah harganya itu tidak jauh-jauh dari situ. Apakah dia lebih murah, apa lebih tinggi? Itu lagi tergantung dari orang bilang tergantung dari gini, positioning. Itu lagi satu masalah bisnis. Positioning Anda di mana? Jadi di dalam satu persaingan itu Anda harus jelas positioningnya. Gitu. Anda ingin menempatkan citra diri Anda, citra produk Anda itu di bagian mana gitu. Anda seperti sekarang, Oppo dengan Vivo, positioning dia itu dia selalu tempatkan di bawahnya Samsung. Jadi dia bukan mau bertarung dengan Samsung di level yang sama, tapi dia di bawahnya. Makanya harganya harus di bawah gitu. Nah, jadi tergantung dari positioning Anda. Nah, jadi selain tergantung sama internal Anda, tergantung sama kompetitor ya. Makanya seperti Hasamitra, kalau Hasamitra mau menentukan suku bunga kredit misalnya, kita ada intelijen. Jadi intelijen kita juga keluar. Kemana-mana itu keluar, lalu pergi cari berapa sih suku bunganya BRI, gitu, berapa bunganya BPD, pesaing-pesaing kita aja. Gitu. Lalu yang ketiga itu tergantung customer. Segmen customer mana yang Anda masuk. Gitu. Karena segmen itu yang tadi saya bilang sangat menentukan Anda punya positioning. Anda mau tempatkan produk Anda di hati masyarakat itu di mana gitu. Itu menentukan juga harga. Coba ya Anda lihat, kalau Anda menentukan harga terlalu murah, pasti Anda menjadi masuk ke dalam kasta yang paling rendah. Ini barang murahan ini. Meskipun Anda punya bagus barangnya, tapi karena harganya terlalu murah, itu membentuk image juga di dalam pikiran orang. Akhirnya apa? Anda dianggap barang murahan, meskipun Anda barangnya bagus, tapi karena terlalu murah, salah juga. Dianggap barang murahan, padahal barangnya bagus, gitu. Nah, jadi ya itu rumit. Nah, itu tadi untuk menentukan positioning ada lagi kriterianya. Nah, untuk menentukan bagaimana misalnya produksi kita ini kita harus masuk ke segmen customer yang mana, gitu. Nah, itu juga itu nanti dikasih kuliah sama Pak Alim. Ya, nanti saya carikan lagi pakar soal operasional. Ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak Dr. Insinyur Yongris Lau MM atas kesempatannya, waktunya yang berharga untuk bergabung di kita. Ilmu ini ilmu mahal. Kenapa? Karena dari praktisi langsung dan bukan dari ilmu ecek-ecek, ilmu pengalaman yang lama dibentuk dari tahun 70-an, bahkan dari umur 8 tahunan. Beliau sudah berbisnis. Tokonya di sana itu kami sering bercanda dengan teman-teman itu toko BH. Tokonya di center itu toko BH. Jadi Koko Yongris kalau ditanya ukuran BH paling paham. Oh, betul.
Anda tahu kenapa nomornya 34? Eh, Ada yang 32, 34, ada ukuran cup B, cup A, cup C, ya itu ada ukurannya tuh, tidak sembarang. Anda tahu kenapa kancing baju laki dan kancing baju perempuan beda? Tempat. Tahu enggak? Enggak. Siapa yang tahu? Beda enggak kancing baju laki dan kancing baju perempuan? Enggak tahu, enggak tahu. Beda kan? Nah, kenapa beda? Nah, itu memang hanya orang yang tahu tekstil. Kenapa perempuan, laki-laki itu kancingnya sebelah kanan. Perempuan itu kancingnya sebelah kiri. Itu ada sejarahnya. Nanti dikasih kuliah tersendiri tuh, Pak Ali. Jadi beliau jangan tanya kalau soal begituan, wah, tokonya besar sekali di belakang sentral itu, ada besar sekali. Sekaligus rumah yang Bidangnya. satunya rumah yang saya naik, yang saya masuki ada liftnya. Ada lift barang di dalam rumahnya. Tapi maksudnya itu seperti itu, bisnis ya, bukan buat apa, tapi memang buat bisnis. Sekali lagi terima kasih banyak Koko Yonggris atas waktunya amat sangat berharga. Kami dari kapan-kapan kita diskusi-diskusi lagi Pak Lim. Siap. Nanti kami juga mungkin mudah-mudahan kalau kelar pandemi atau mungkin ada acara yang daring seperti ini, kami juga coba dengan yang skema yang lebih besar dan lebih luas lah. Kalau ini kan cuma 3 kelas yang saya coba gabung. Yang muncul juga mungkin cuma seperduanya ini. Baik, demikianlah kuliah tamu, kuliah pakar kita hari ini dengan Bapak Dr. Insinyur Yonggris Lau MM. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu yang berkah dan bisa digunakan di kehidupannya, karena apa yang beliau ajarkan itu amat sangat praktis dan mudah digunakan. Saya minta terima kasih kepada Ko Yonggris sekali lagi. Saya menutup perkuliahan kita ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya. Salam buat semuanya. Terima kasih Ko atas kehadirannya Ko. Ya, terima kasih. Siap. Selamat. Iya. Ya, oke. Saya live ya. Siap. Terima kasih Ko. Oke, demikian juga perkuliahan kita. Mudah-mudahan minggu depan di sesi yang sama kita saya akan cari mungkin yang kalau tadi dari dunia bank, mudah-mudahan ada yang bisa kita peroleh dari dunia manufaktur, pabrik-pabrikan kayak gitu ya. Nanti kita coba-coba carilah siapa yang bisa. Jadi ini kan masuknya topiknya pada manajemen strategi ini kan pada bagian implementasi ya. Jadi implementasi mungkin di dunia jasa seperti itu, di dunia bank seperti itu. Nanti kita coba cari dengan yang dunia manufaktur. Karena pola pikirnya itu dia juga berbeda. Dan ilmu-ilmu yang kita dapat juga akan semakin luas. Jadi banyak sekali hal-hal yang disampaikan itu terkait juga dengan teori-teori yang sudah kita sampaikan, walaupun dia mungkin tidak spesifik menyebutkan teorinya ya. Jadi mungkin demikian saja perkuliahan kita. Jangan lupa mengisi absen. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.